Di sebuah desa terpencil, di kaki Gunung Merapi, tersembunyi kisah tentang sosok wanita tua bersorban hitam, bersuara serak dan sering terdengar di malam Jumat Kliwon. Ia dikenal dengan nama Mak Lampir. Sebelum dikenal dengan sebutan Mak Lampir, dia adalah sosok seorang wanita cantik yang mengalami sebuah cerita menyedihkan, kecewa, penuh dendam, sekaligus menyeramkan. Malam ini gue akan bawa kalian ke dalam cerita yang tak banyak orang berani menceritakannya. Uangku tidak pernah kembali sampai sekarang. Buat yang penakut, sebaiknya jangan nonton sendirian. Siapkan lampu kamar, kunci pintu, karena bisa jadi Mak Lampir sedang memperhatikan kalian. Puluhan tahun lalu, di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang perempuan tua sakti mandraguna. Ia dikenal suka melakukan persugihan dan ritual ilmu hitam. Saat itu, warga desa di sekitar hutan takut ketika menyebut namanya. Astagfirullah, itu suara Mak Lampir. Cepat tutup jendela, bakar kemenyan cepat. Tiba-tiba malam itu, suara tawa melengkingnya terdengar jelas datang ke desa itu. Sejak suara tawa malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu warga desa menemukan jejak kaki yang tak biasa. Suara perempuan tertawa dan memanggil-manggil di tengah malam. Ada juga anak kecil yang tiba-tiba menghilang di dalam hutan. Pak Dul, seorang dukun tua, menjadi orang pertama yang berani bersaksi soal sosok Mak Lampir itu. Ketika malam Jumat Kliwon, saat dia pulang dari ladang, Dul,
kemari. Pas saya sedang jalan di pinggir sawah, tiba-tiba ada suara perempuan memanggil nama saya. Suaranya serak. Tidak taunya, aku tengok ke arah suara itu. Ternyata kosong. Hanya ada kain hitam tergantung di dahan pohon. Bau anyir darahnya tercium, sangat menusuk. Sejak kejadian itu, Pak Dul mengalami sakit yang aneh. Setiap malam suhu tubuhnya panas dingin. Dan katanya setiap malam Pak Dul mendengar suara ketukan dan ketawa datang dari arah jendela kamarnya. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon bulan purnama. Seisi desa dikagetkan suara perempuan menjerit dari arah hutan. Kemudian tanpa pikir panjang, beberapa pemuda nekat untuk mencari asal suara jeritan itu. Ayo, kita harus cari suara itu. Siapa tahu itu Bu Minah yang hilang kemarin malam. Di atas dahan pohon randu, tampak sosok perempuan tua berjubah hitam, rambut panjang dan wajah penuh keriput. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum misterius dengan gigi taring yang tajam. Astagfirullah, kalian lihat itu di atas pohon. Sedang apa kalian di sini? Berani masuk ke wilayahku? Siap-siap kalian jadi tumbalku malam ini. Pemuda-pemuda itu langsung lari kocar-kacir. Akan tetapi salah satu dari mereka, Wanto, tidak pernah kembali sampai sekarang dan menghilang. Hingga kini, warga desa masih percaya di malam Jumat Kliwon, suara tawa mak lampir bisa datang terdengar dari arah hutan. Setiap warga di rumah mereka menyalakan dupa, menabur garam di halaman, dan menggantung daun kelor di depan pintu. Mereka percaya itu satu-satunya cara untuk menolak gangguan dari mak lampir dan para pengikutnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang gadis kesurupan saat bermain di pematang sawah. Mulutnya mengeluarkan kata-kata dengan suara perempuan tua. Aku mak lampir. Kalian sudah ganggu wilayahku. Tunggu pembalasanku. Setelah kejadian itu, warga semakin takut untuk keluar rumah saat malam hari. Sebagian besar warga di desa itu telah pergi berpindah tempat ke desa lain. Kini, desa yang berdampingan dengan hutan itu perlahan terlupakan oleh manusia. Cerita ini jadi pelajaran bahwa di dunia ini banyak hal goib yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia.
Hormatilah adat, larangan, dan pantangan di tempat yang bukan wilayah kita. Jangan pernah sombong, karena sesuatu yang tak kasat mata bisa jadi tidak menyukaimu dan mengintaimu untuk dijadikan tumbal. Kalau kalian pernah dengar suara aneh atau ngalamin kejadian misterius, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bakal aku angkat di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman yang suka kisah horor kayak gini. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.